Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Guys, kalian udah tahu belum terkait info harga pangan? Harga pangan kompak bikin dompet menangis kecuali telur dan juga air. Mayoritas harga pangan kompak melonjak pada awal pekan ini. Adapun harga kebutuhan pangan yang mengalami kenaikan yaitu berupa minyak goreng, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, cabai keriting, daging sapi, gula pasir lokal, dan juga beras. By the way guys, gua bener-bener nggak ngerti ya guys sama kinerjanya kepemimpinannya Presiden Jokowi. Kenapa di era kepemimpinan Pak Jokowi semua harga kebutuhan mahal? Padahal pada saat Pilpres kemarin Pak Jokowi punya janji ingin mensejahterakan rakyatnya. Ngapain aja coba kerjaannya Presiden Jokowi beserta pembantu? Kalau nanganin harga kebutuhan aja nggak mampu, gimana kemiskinan di era Pak Jokowi nggak mau meningkat? Kalau harga pangan, harga kebutuhan segala macam aja mahal. Belum lagi cari kerjaan aja susah di eranya Pak Jokowi. PHK di mana? Emang kerjaannya Pak Jokowi sama para pembantunya sama menterinya ngapain aja sih kerjaan? Kerjanya yang bener dong ngurusin rakyat. Kan Pak Jokowi sama menteri-menterinya udah digaji pakai uang rakyat. Pemirsa, partai politik di parlemen saat ini harus bekerja ekstra keras menjelang pemilu 2024. Pasalnya dalam survei terbaru, perolehan mayoritas parpol mengalami penurunan yang signifikan. Lalu apakah faktor pemilihan capres mempengaruhi elektabilitas partai politik? Survei terbaru elektabilitas partai politik yang dirilis SMRC menguak hasil mengejutkan. Mayoritas suara partai politik di DPR mengalami penurunan dibandingkan perolehan pada pemilu 2019. Sebagian bahkan bisa dibilang ambles. Suara PDI Perjuangan melesat ke 24% dibandingkan tahun 2019 yang meraih 19,3%. Posisi 2 ditempati Partai Gerindra yang suaranya bertambah. Partai Gerindra praktis menggeser Partai Golkar yang suaranya turun dari 12% menjadi 8%. Suara PKB, PKS, Partai Demokrat, Partai Nasdem, serta P3 juga turun. Penurunan signifikan bahkan dialami Partai Amanat Nasional dari 6,8%, kini hanya tinggal 1,2%. Partai Amanat Nasional juga turun ya. Tadi ya mengalami penguatan begitu sekitar 5%. Kemudian Gerindra itu cenderung stabil, beberapa partai-partai lain cenderung melemah. Nah, perbandingan ini tentu saja penurunan ini tentu saja juga ada pengaruh dari cukup banyaknya, masih cukup banyak warga yang belum memutuskan pilihan ya. Kemudian juga perubahan yang cukup besar, penurunan dukungan ini juga disebabkan oleh karakteristik pemilih kita yang cenderung kurang loyal terhadap partai politik dan juga tidak merasa dekat, tidak punya ikatan psikologis yang dekat dengan partai politik, sehingga elektabilitas partai itu bisa mengalami perubahan dengan cepat, kira begitu. SMRC juga mencatat karakteristik pemilih PDIP dan Partai Golkar yang banyak dari kalangan tua dan tinggal di pedesaan rawan untuk mobilisasi partai lain menjelang pemilu. Bagaimana parpol harus mengambil langkah agar suara partai tidak tergerus pada pemilu 2024? Hai guys, jangan lupa hari ini stay tune terus di semua akun official Partai Demokrat, karena bakal ada siaran langsung dari DPP Partai Demokrat. Dan pastinya siaran langsung ini bakalan ada surprise. Surprise-nya apa? Nanti aja terus. Pantau terus akun medsosnya Partai Demokrat, bakalan ada siaran langsung. Semangat perubahan untuk Indonesia lebih baik. Semangat, Indonesia mau punya presiden baru, orang-orang hebat, anak muda, dan pastinya peduli terhadap rakyat. Jangan sampai kelewatan ya guys. Nantikan siaran langsung di semua media sosial Partai Demokrat.
Milan 42 tahun. Pak bikin dompet menangis kecuali telur dan juga air. Mayoritas harga pangan Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anggota Partai Demokrat melecehkan anggotanya sendiri di Probolinggo. 2 oknum Partai Demokrat, kadernya Demokrat. Itu masalah apa itu? Kamu kok nggak innalillahi? Kenaikan harga pangan itu hampir di seluruh dunia ya, karena krisis global. Indonesia masih beruntung, masih ada stok meskipun Iya, mahal. lolos dari resesi. 60 negara sana lo liatin jeng, pada kelaparan, banyak yang kelaparan, apalagi Eropa. Eropa sudah krisis listrik, kamu tahu nggak? Krisis energi. Kenapa kamu nggak innalillahi deh? Partai Demokrat yang melecehkan anggotanya sendiri, kadernya sendiri dilecehkan. Kamu tuh ya dosa kamu tuh, nyinyirnya lo minta ampun jeng gitu. Bolehlah berpolitik, tapi jangan kayak gitu. Pakai hati, pakai otak juga. Jangan asal nyinyir, asal nabrak. Yang penting bapak senang kayak gitu ya. Lu kuar-kuar, fitnah sana, fitnah sini. Apa-apa dibahas, apa-apa dibahas. Giliran kebusukan Partai Demokrat sendiri melecehkan anggotanya sendiri, 2 orang di Probolinggo, lu nggak bahas. Diam 1000 bahasa. Salam dari Ajeng Suten 16. Ada salam dari Ajeng. Apa ya? Buat Ajeng ya. Lagu apa kira-kira nih buat Ajeng? Carikan lagu yang pas untuk Mbak Ajeng. Separuh jiwaku pergi. Itu nyanyi apa pantun? Apa baca doa? Baca puisi. Gimana ya nadanya? Oh gitu. Terus? Kalau jiwaku pagi kalau buat Ajeng ya. Pergilah jauh-jauh. Jangan sampai dia nyinyi-nyinyi lagi gitu. Iya, memang kerjaannya nyinyir. Kebayang yang jadi ya, beli itu ya jubah sama itu ya. Mau beli jubah sama apa namanya? Apa tuh? Sorban saya. Oh, begitu. Nah, kalau ada waktu, aku akan membuat konten lebih dahsyat lagi ya jelang Pilpres. Ya, Bro. Di sela-sela kita lagi OTW kerja. Enggak apa-apa sih, kali hiburan, ya enggak? Ya. Refli Harun ungkap Jokowi khawatirkan nasib dinasti politika saat lengser. Ketika Pak SBY menjadi presiden, anaknya juga ada di dunia politik. Ketika Pak SBY sudah tidak jadi presiden, beliau masih mendorong anaknya satu lagi untuk terjun ke dunia politik, ya. ngikut di Pilkada DKI walaupun kalah. Ya, Benar. jadi ada 2 tokoh nasional, yang satu pernah jadi presiden, yang satu masih menjabat sebagai presiden, dan jejak 2 tokoh nasional ini diikuti oleh anak-anaknya. Jadi anak Pak SBY dua-duanya ikut di dunia politik seperti bapaknya, anaknya Pak Jokowi satu dan menantunya juga terjun ke dunia politik mengikuti jejak mertua dan bapaknya. Lalu salahnya di mana? Iya. Perbedaannya barangkali adalah Memang menantu dan anaknya Pak ada Jokowi kerjaan. saat ini mempunyai rakyat untuk diurus. Yang satu ngurus rakyat Medan, yang satu ngurus rakyat Solo. Nah, kalau anak-anaknya Pak SBY sekarang Iya. ngurus rakyat mana?